Trusted by the FA to do this honourable role in leading the Socceroos. We know we have a great challenge in front of us, but I also see it as an exciting opportunity. Hi Garuda fans, we're ready for the next chapter. Menunjukkan pelatih telah diungkap dan sudah diperkenalkan ke publik. Alih-alih semua pernyataan beserta pertanyaan yang masih mengganjal di hati sudah lega ketika melihat bagaimana jawaban demi jawaban yang telah dilontarkan oleh Patrick Kluivert di dalam konferensi pers pengenalannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Untuk itu, kita harus melangkah dan menetap ke depan. Karena bagaimanapun timnas Indonesia masih mempunyai 4 langkah tersisa di round ketiga. Dan saat inilah saatnya kita bersatu untuk memadukan suara dan dukungan kepada timnas Indonesia. Karena jika melihat sikon yang ada saat ini, kita tergoyah karena perpecahan dukungan yang ada. Namun ayo kita kembali menetap Piala Dunia, masak iya karena masalah kemarin kita harus mengubur mimpi kita menuju Piala Dunia? Kan tidak. Dan benar seperti apa yang telah dikatakan oleh Pak Erik. Jika kita harus bersatu meskipun sempat merasakan kekecewaan yang mendalam atas kepergian sosok pelatih yang telah membawa nama harum Indonesia di kancah dunia. Namun akhirnya PSSI mengambil alih dan berinisiatif untuk terbang tinggi menggapai impian yang selama ini kita dambakan. Yakni dengan menajamkan kembali kekuatan timnas Indonesia dengan mendatangkan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Meskipun langkah ini mendapatkan banyak sorotan dari publik karena memang ini adalah pertaruhan yang luar biasa dengan mengganti pelatih pada pertengahan perjalanan dengan masa-masa krusial. Dan itu tidaklah mudah. Dan bukan hanya Patrick semata, melainkan 2 asisten pelatih yang akan menjadi juru taktik di timnas Indonesia. Sedangkan Patrick Kluivert menjadikan kecocokan tersendiri bagi para pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Sesuatu hal yang membuat media Australia justru khawatir dengan risiko yang telah diambil oleh PSSI dan pelatih baru timnas Indonesia. Ya, penuh resiko. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan oleh PSSI saat ini. Karena bagaimanapun tindakan yang dilakukan PSSI masih menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kawasan Asia. Dengan mengganti Sintayong di fase krusial memang dirasa sangat berani. Padahal jika kita melihat tim-tim besar pun tidak akan melakukan hal ini, yang dianggap sangat beresiko. Dan ingatkah kalian tentang pengecatan Roberto Mancini dari kepelatihan Arab Saudi? Serta juga Arnold yang mereka memang mengganti pelatih. Namun mereka mempunyai waktu yang sangat lama, karena mereka juga dinilai tidak memuaskan untuk menangani timnya. Kali ini berbeda dengan timnas Indonesia. Di saat timnas Indonesia sedang meroket, dan pada saat itu sisa-sisa perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia masih berjalan setengah perjalanan. Dan saat ini timnas Indonesia bisa duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C dan hanya berselisih 1 poin dengan Australia. Maka dari apa yang telah kita bicarakan tadi, semua orang pasti terkejut dengan PSSI yang mengagetkan kita semua karena telah mengganti STY pada pertengahan perjalanan kualifikasi Piala Dunia yang dianggap penuh risiko dan penuh tantangan. Ya, semua pasti sepakat dan bertanya-tanya, bagaimana PSSI menuju Patrick Kluivert yang memiliki rekam jejak yang biasa aja? Seperti pelatih-pelatih mediocre lah gambarnya, serta memiliki catatan negatif. Akan tetapi Pak Erik pasti telah mempertimbangkan dan menganalisa dengan sangat teliti dengan keputusan yang telah dibuat. Maka dari itu ditunjuklah Alex Pastor dan Denis Lanchat sebagai asisten pelatih yang diprediksi akan menjadi juru taktik timnas Indonesia. Di mana tujuan ini adalah mereka bisa bekerja sama dengan sebuah tim. Karena dari ketiganya memiliki peran yang berbeda. Untuk Patrick Kluivert sendiri, ia adalah legenda sepak bola Belanda yang sangat dikenal dan juga sebagai seorang striker yang ganas yang mampu menjadi magnet tersendiri bagi para pemain keturunan. Yang berasal dari Belanda dan sudah tahu bagaimana budaya Belanda serta akan menjadikan magnet bagi para pemain keturunan berlabel Grade A masih mikir-mikir untuk gabung timnas kini sudah tertarik. Seperti Jairo Riedewald yang dimana Patrick sudah berkomunikasi dengannya mengenai dinaturalisasinya sang gelandang tersebut.
Dan hal itu akan pasti cocok dengan kultur dan bagaimana cara bermain sepak bola ala Belanda yang dikenal dengan menekan dan menyerang yang bisa disebut dengan total football. Dan bukan hanya itu saja, Patrick Kluivert ini kan mantan striker. Jadi PSSI tidak bingung-bingung lagi untuk mencari pelatih striker di timnas Indonesia yang masih dirasa memiliki PR yang besar. I've been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized. Untuk Lanzat sendiri, ia adalah seorang juru taktik yang jenius yang akan berkolaborasi dengan Alex Pastor. Dan dengan kefasihan Lanzat berbahasa Indonesia diyakini akan menyempurnakan kekuatan timnas dengan apa yang dimiliki dan pemain akan paham dengan apa yang telah diinstruksikan pelatih. Sedangkan untuk Alex Pastor sendiri, sebelumnya ia adalah mantan pemain yang berposisi sebagai gelandang, sehingga ia mulai menjalani kisah sebagai seorang pelatih yang disegani. Pengalamannya di berbagai klub dan liga telah membentuknya menjadi sosok yang kaya akan wawasan serta kemampuan taktik. Kemampuannya dalam meramu strategi permainan yang modern menjadikannya pelatih yang dihormati yang sanggup membawa inovasi dalam pendekatan taktis dan berhasil menciptakan perubahan yang signifikan di dalam performa tim. Seperti yang dikutip dalam artikel Total Football Analyst, Pastor adalah seorang juru taktik jenius yang sudah terkenal di Belanda dan membedah ketika Pastor membawa Almer City promosi ke era divisi pada tahun 2023. Dan pada saat itu pula Almer City menjadi salah satu tim paling sukses dan agresif dalam counter pressing. Dan ketiganya ini sangat cocok untuk timnas Indonesia saat ini. Ya, dengan penunjukan Patrick Kluivert akan menjadi tantangan tersendiri baginya, karena seperti yang ia telah bicarakan di sisi interview bersama Mbak Nana, jika ia sangat suka dengan sebuah tantangan. Dan sebuah hal yang membuat media Australia menganggap jika Indonesia sangat berani mengambil resiko dan tantangan besar ini. Menurutnya, siapapun tim tidak berani seperti mengambil resiko mengganti pelatih pada saat masa yang dibilang jaya dan pada saat dalam pertandingan perjalanan kualifikasi Piala Dunia yang sangat amat penting. Patrick Kluivert muncul sebagai rintangan besar berikutnya bagi harapan Soccer Oos untuk lolos otomatis ke Piala Dunia karena penyerang legendaris Belanda itu sekarang telah resmi mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih Indonesia. Penampilan pertama Kluivert sebagai bos Indonesia akan menjadi kualifikasi penting melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Tulis media tersebut. Yap, berkaca dengan Australia dan memang mereka juga begitu khawatir dengan adanya Patrick Kluivert yang saat ini telah menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan dengan adanya Patrick Kluivert pastinya ada rencana lain yang telah dibuat oleh PSSI. Yang salah satunya adalah dengan adanya beberapa pemain keturunan barunya akan hadir. Seperti kabarnya oleh Romani hingga Jairo Ridawal adalah nama yang paling dekat untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Namun jangan kaget jika tiba-tiba semisal ada tambahan pemain keturunan berlabel grade A seperti Pascal Struijk, Ian Maatsen hingga Emil Audero semua pun tidak ada yang tahu. Terlebih meskipun timnas Indonesia bermain di kandang. Namun ini akan menjadi sesuatu hal yang berbeda karena sang pelatih baru menargetkan menekan dan menyerang sehingga menciptakan kemenangan meskipun bermain di laga tandang sekalipun. Maka bisa diprediksi, jika Australia juga sudah was melawan timnas Indonesia meskipun bermain di kandangnya sendiri. Mate, I can't hear you. Anyone else? Anyone else? Hello? Yeah. Yeah, look, obviously after the two games against Bahrain and Indonesia, and I said after the Indonesia game that I had some big decisions to make. I followed my gut and we've gone with the decision of after 40 years service. Ya, dari semua itu, apa yang telah dilakukan oleh PSSI semoga saja bisa membuahkan hasil yang nyata bagi kita semua dan khususnya publik di tanah air. Karena bagaimanapun Patrick Kluivert harus membuktikan dengan nyata bagaimana ia bisa membawa timnas Indonesia terbang tinggi menggapai impian. Salah satunya yakni memenangkan pertandingan debut pertamanya melawan Australia. Setidaknya apa yang dilakukan oleh PSSI ini adalah upaya berusaha kerja keras untuk target yang telah diimpi-impikan. Meskipun tidak ada garansi untuk langsung sukses. Karena bagaimanapun takdir siapalah yang tahu. Untuk itu mari bergabung menjadi satu untuk mendukung timnas Indonesia. Ketimbang Anda merenung memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Toh gitu. STY sudah enjoy bersenang-senang dengan bermain golf bersama teman-temannya.
Oleh sebab itu, mari tetap dukung timnas. Mungkin itu. Something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are your